Bapak Ibu. Kenapa? Padahal ujian nasional muncul untuk dikuatir monokuatir. Tapi kemampuan menganalisis Bapak Ibu dipakai seumur hidup anak. Paham sampai sini? Ya, yang dikembangkan itu keterampilan berpikirnya. Sip? Jadi nanti Bapak Ibu tolong bikin sama-sama basis literasi numerasi dan membaca. Gas sama. Kita lihat di sini. Jadi Pak, mengapa harus ada pembelajaran mendalam? Pertanyaan begitu kan? Ada tadi betul kata Pak Iqbal. Jangan-jangan Bapak Ibu kita sudah melakukan pembelajaran mendalam. Cuman kita tidak tahu kalau itu sudah pembelajaran mendalam, benar nggak? Bisa saja Bapak Ibu. Dan saya yakin pasti banyak guru-guru di sini sudah melakukan pembelajaran mendalam. Cuman tidak sadar itu sudah pembelajaran mendalam. Jadi mengapa? Coba kalau begitu ada pembelajaran mendalam. Tipe orang-orang Indonesia itu Bapak Ibu kalau diwajibkan akan mengikuti. Kalau dikasih pilihan, gak akan dilakukan. Sampai pas Bapak Ibu ngajar pakai apa juga bebas. Yang penting Bapak Ibu ngajari begini, jangan akan dilakukan. Tapi kalau diwajibkan, wajib pembelajaran mendalam, pasti ngikutin Bapak Ibu. Benar nggak? Nah, mengapa ada pembelajaran mendalam? Ini Bapak Ibu. Yang pertama keterlibatan, peningkatan keterlibatan. Kalau lupa jangan dulu sana. Jadi Bapak Ibu, ini lihat. Apa itu pembelajaran mendalam? Tapi pendekatan pembelajaran. Jadi pembelajaran dalam sebuah pendekatan Bapak Ibu. Jadi bebas nanti Bapak Ibu menggunakan model-model inquiry, model PJBL, PBL, silakan. Ya asal pendekatan pembelajarannya mendalam begitu. Mengapa itu harus ada pembelajaran mendalam? Yang pertama ini meningkatkan keterlibatan guru dan siswa. Berikutnya lagi agar berkesadaran. Maksudnya berkesadaran di sini gimana Pak? Masih banyak guru dan siswa yang masuk ke dalam kelas tidak sadar kalau mereka akan belajar. Contoh, masih ada Bapak Ibu siswa-siswa yang datang ke sekolah itu cuma membawa satu buku. Satu buku yang itu satu bukunya itu dilipat dimasukkan ke dalam saku. Pernah lihat nggak Bapak Ibu? Ya. Bahkan sekarang ada tipe-tipe Bapak Ibu perempuan yang bawa tas itu ke sekolah, tas kecil. Ya. Saya sempat nanya Bapak Ibu sekolah binaan saya, Dek, kenapa ini tasnya kecil? Emang nggak bawa buku? Ada Pak, bukunya di sekolah di kolong. Emang belajar di rumah? Apa nyantai aja? Saya tahu nggak Bapak Ibu? Kan anak saya begitu jawabnya. Kalau gurunya berkesadaran Bapak Ibu ngajarnya, pasti catatan itu akan diperiksa, tugas kanan diperiksa, ada 16 mata pelajaran, pasti semua guru kalau sadar. Masa sih nggak ketahuan itu anak yang cuma lulus sekolah datang hanya bawa satu buku, benar nggak? Berarti siswanya tidak sadar, gurunya juga tidak sadar Bapak Ibu. Dan di rumah saya Bapak Ibu kalau ngajar, catatan saja diperiksa. Kelas 12 benar nggak Bu? Dikasih masukan, ya sampai prinsip begini, sampai bilang ke anak-anak, nah coba tulisan itu serapi. 12 tahun masa sih kamu tulisannya seperti ini? Minimal aku 12 tahun mah Arya, Tajul Roman, itu benar nggak? Minimal tulisan itu mulai porsi Pak, itu Bapak Ibu benar nggak? Pak lupa dokter juga Pak tulisannya tidak bagus. Jangan mau kalah Bapak Ibu. Balikin lagi. Nah masalahnya kamu tuh bukan dokter. Benar nggak? Kalau jadi dokter boleh silakan. Paham nggak Bapak Ibu? Ya. Saya sampai sini ya. Kalau gurunya Bapak Ibu, ya integritas terhadap tugas pasti tulisan saja diperiksa. Benar nggak? Jadi jangan selalu menyalahkan anak-anak kepada anaknya kayak gitu. Enggak. Guru kita tuh pelayan Bapak Ibu. Nanti akan saya ajarkan bagaimana menjadi pelayan yang baik begitu. Lalu kemudian yang penting menghargai Bapak Ibu ya potensi peserta didik. Tidak semua anak itu Bapak Ibu akan jago matematika, fisika. Sip ya. Rekomendasi di saya contoh kasus seangkatan kami Bapak Ibu ada ya teman kami yang tidak bisa matematika, peringkat terakhir masuk IPS, sekarang udah jadi profesor matematika. Ada undangan ya waktu tahun kemarin diundang kami menghadiri pengukuhan guru besarnya menjadi profesor sosial kami. Ya di grup itu sampai bilang, nah kamu telah pintar, tahu Bapak Ibu? Mengapa bisa seperti itu? Gak boleh kita memvalidasi. Misal ada anak yang tidak bisa, ya contoh dulu saya, anak-anak, saya masih ingat Bapak Ibu dari BPK Penabur, tidak sekolah negeri, beda kan? Beda banget tuh Bapak Ibu. BPK Penabur mana di atas, Bapak Ibu benar? Jadi negeri yang ada di apa namanya negara juri gitu Bapak Ibu ya. Guru biologinya adalah PJOK dulu. Saya PNS pertama kan yang datang. Datang set
Saya nanya, anak-anak, kemarin kalian udah belajar tentang jamur. Cerita jamur Bapak Ibu. Sekarang kita akan belajar tentang kingdom plantain. Ya, Bapak ingin tahu mengapa sih jamur itu bisa dikeluarkan dari pokok tumbuhan? Kali itu apresiasi Bapak Ibu, benar nggak? Iya. Menanyakan apa yang sudah dipelajari. Dan ada Bapak Ibu jawaban anak-anak yang luar biasa. Saya Pak, kenapa? Karena tumbuhan tidak menginginkannya. Bayangkan Bapak Ibu, gak bisa validasi kita misalnya, ya, gak bisa validasi. Kamu jual nasi ya? Atau SKTM? Begitu kan anak kita kasih apresiasi bagus, keren, sudah mau menjawabnya, ya. Tapi doa itu kenapa enggak? Banyak kan anak seperti itu sekarang Bapak Ibu. Gak boleh kita validasi anak tidak bisa perkalian, tidak bisa ini Bapak Ibu. Terima saja itu murid kita, ya. Jangan sebut kamu tadi ini anak yang tidak belajar. Kasihan Bapak Ibu. Ingat, Bapak Ibu juga tidak pintar. Ibu pintar nggak? Saya yakin Bapak Ibu tidak pintar. Pintar biologi ya, ya. 12 tahun belajar biologi, benar nggak? Dan dulu mah Bapak Ibu itu pas-pasan. Paham nggak? Ya jangan memvalidasi anak tidak bisa IPA, tidak bisa matematika. Oh, dimarahin. Yang penting numerasi dasar bisa. Coba bisa Ibu ya masuk PPKN, ya kan nggak bisa matematika ya Bu ya begitu. Tapi Ibu bisa sukses hidup? Bisa. Paham? Jadi anaknya begitu Bapak Ibu. Sama anak saya juga begitu. Anak saya beda banget yang 1, 2, 3 sekolah laki-laki Bapak Ibu. Jadi gimana kalau leaders tidak sesuai? Nama anak saya itu nama universitas Bapak Ibu. Leaders, Cornell gitu ya. Hah? Iya. Tapi hidupnya juga dari perumahan Bapak Ibu. Kalau misalnya nama Blinders hidup di Cikadut, baru kan? Nama Blinders nama alamat Cikadut. Setidaknya di KTP dan KKT perumahan Bapak Ibu ya. Tidak Cikadut ring gitu. Misalnya gini, Pink, gimana kalau Blinders tidak seperti kakak? Yang pertama kakak ini luar biasa Bapak Ibu ya, Masya Allah. Ya nggak apa-apa, Blin. Kamu kan pintar bahasa Inggris, olahraga bagus, masuk jurusan olahraga. Ya jadi anak hebat, bahasa Inggris bagus, kuliah S2 S3 keluar negeri. Kan kamu nanti paling pintar di jurusan olahraga. Emang bisa. Ya ada guru olahraga nggak bisa bahasa Inggris juga, sih kan? Bisa kalau bisa tidak Bapak Ibu Pak, gitu kan? Kita tuh Bapak itu tidak harus bawa mengabruk-abrukkan anak masuk kedokteran itu hebat. Kalau semua jadi dokter, Bapak itu ada dokter. Pasiennya siapa Pak? Enggak. Makanya saya sampai pernah tersentuh Bapak Ibu begini. Kalau dia sama 3 Bandung, seadanya ke anak kelas 10 luar biasa jawaban. Nah, mau kuliah kemana? Saya mau Pak kesini saja. Emang? Jadi kita SBMPTN nggak laku. Bukan. Dia sama 3 Bandung Pak ya. Nah, mau kuliah kemana? Geodesi. Oh, apa itu geodesi? Begini Pak. Belajarnya kayak apa? Oh Pak, harus belajar ini. Jadi nanti bisa di sekolah itu harus seperti apa? Udah tahu Bapak strateginya. Tapi ketika saya pindah ke sekolah yang di pinggiran, kayak Parompong, Sinakerta, Bapak Ibu, itu kalau ditanya kelas 12, kamu kuliah kemana? Gak tahu Pak. Mau apa? Kerja kemana? Gak tahu Pak. Kamu nggak ikutan SBMPTN? Gak Pak. Masuk ke sini saja, sekali tes langsung diterima. Oh, karena nggak takut masa depan kamu gagal. Nah, jawabannya luar biasa. Pak, kalau semua sukses, siapa yang jualan bakso tahu? Masya Allah, guru agamanya hebat ya. Sampai bisa menerima keponakan. Paham Bapak Ibu? Jadi dia bisa mengisi gitu, relung-relung yang tidak orang inginkan. Kan dari sini dipikir, benar. Tapi kan maksud saya itu bukan gitu, nah. Tapi ya kalau orang udah terima takdir ya sudah, maka saya bisa memakan. Gak apa-apa kamu nanti jadi tukang cireng. Yang penting jadi tukang cireng yang bagus. Benar. Usaha Bapak punya ya sekolah binaan di saya. Ada Bapak punya sekolah binaan di Nurul Fikri Boarding School. SPP 7.500.000 sebulan. Ya, masuknya 100 jutaan itu Bapak Ibu benar nggak? Ditanya tuh pekerjaan orang tua apa? Itu jualan keripik, tahu Bapak Ibu suka ada kios-kios keripik
apa namanya sih yang kelompok gitu, dan segala macam mulai dari basreng apa gitu, benar nggak? Ya, tapi di seluruh Indonesia cabangnya. Paham kan? Dan hal yang remeh-remeh, Bapak Ibu ngerti nggak maksudnya? Gitu maksudnya. Jadi nggak usah memvalidasi anak-anak kita pintar bola. Ingat, Bapak Ibu juga tidak bisa. Benar nggak? Dari kasih soal olimpiade juga pintar. Berikutnya budaya belajar ini penting. Budaya belajar. Kalau di penabur di SMA 3 kan Bapak Ibu begitu datang, anak-anak belajar ngomongin itu PTS atau ngapain, benar nggak? Itu tapi ada anak yang udah belajar itu susah dikendalikan, benar nggak? Jangankan Bapak Ibu belajar mandiri, anak-anak sudah baca belum? Belum. PR dikerjain tidak? Tidak. Ada kan kayak gitu? Banyak di sini. Gak usah kecil hati, gaskan, mulai pelan-pelan, ubah budaya belajar di Bapak Ibu, benar nggak? Sampai nanti ada di masa di mana Bapak Ibu ditanyain sama anak, Pak, Bapak pakai buku apa lagi sih belajarnya? Pak, ada soal tambahan nggak? Soal yang kemarin satu soal itu udah habis, ada nggak soal tambahan buat belajar lagi? Ada nggak kayak gitu Bapak Ibu? Yang haus akan ilmu pengetahuan berharga akan ilmu itu Bapak Ibu, benar? Sampai menemukan anak-anak seperti itu banyak Bapak Ibu, ya begitu. Lalu pemanfaatan teknologi digital, ya, dan terakhir adalah multidisiplin. Makanya Bapak Ibu di pembelajaran mendalam itu nanti pendekatannya adalah proyek kolaborasi antar mata pelajaran. Jadi Bapak Ibu siap-siap nanti akan ada pembelajaran proyek kolaborasi antar mata. Jadi Pak, pembelajaran mendalam itu apa ini? Suatu pendekatan yang ditandai dengan 3 prinsip. Yang 3 full, mindful berkesadaran, meaningful bermakna, joyful menyenangkan, melalui olah pikir, hati, rasa, dan raga Bapak Ibu. Makanya nanti Bapak Ibu ini cirinya sadar, bermakna, menyenangkan, melalui 4 olah mewujudkan 8 dimensi profil lulusan. Jadi profil pelajar Pancasila resmi dihapuskan. Sip. Yang baru, Bapak Ibu itu kan, ya, biarkan profil pelajar Pancasila itu jadi kenangan, ya, begitu. Apa saja Bapak Ibu? Nah ini, kita bahas satu persatu. Jadi dalam pembelajaran mendalam nanti Bapak Ibu akan ada 8 dimensi profil lulusan, 3 prinsip pembelajaran, 3 pengalaman belajar, dan ada kerangka pembelajaran. Kita bahas dulu kerangka pembelajaran. Ya, atau semuanya langsung. Pak, apa itu 8 dimensi profil lulusan? Bapak Ibu sudah mengenal sebelumnya ada 4C. Apa saja 4C itu? Karakter. Ya, kreatif, critical thinking, apa lagi? Ya, collaboration, apa lagi? Komunikasi, ya, begitu. Jadi ada 4 Bapak Ibu ya. Itu ditambah, itu Bapak Ibu karakter ini pecah menjadi 4 tadi. Citizen, kewargaan, ya, lalu apa? Beriman, bertakwa, Bapak Ibu benar kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu mandiri dan sehat. Itu 8 dimensi profil lulusan. Lalu berikutnya 3 prinsip. Apa saja 3 prinsip itu? Mindful, meaningful, joyful, dan ada 3 pengalaman belajar Bapak Ibu. Mulai memahami, mengaplikasi, merefleksi, dan terakhir ada kerangka pembelajaran sebagai panduan untuk membuat perencanaan pembelajaran. Ini 8 dimensi profil lulusan. Silahkan dibaca. Lalu berikutnya adalah kerangka pembelajaran. Apa kerangka pembelajaran panduan? Kalau Bapak Ibu mau merencanakan pembelajaran, 4 hal ini harus ada. Yang pertama, metodenya mau seperti apa, modelnya, benar nggak? Yang kedua, lingkungan belajarnya, apakah mau virtual ataukah fisik, termasuk budaya belajarnya. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi digital, menggunakan LMS atau tidak, atau mungkin menggunakan AI atau tidak Bapak Ibu. Dan terakhir adalah melibatkan mitra pembelajaran. Siapa yang akan dilibatkan di dalam pembelajaran yang kita rancang? Ya, kita bahas satu persatu. Pak, apa itu 3 prinsip pembelajaran? Berkesadaran yang pertama, mindful. Yang namanya berkesadaran itu Bapak Ibu, siswa itu harus memiliki motivasi belajar yang tinggi.
Banyak siswa kita datang ke dalam kelas tidak tahu apa yang akan dia lakukan, betul nggak? Contohnya apa? Masuk ke dalam kelas tidak baca dulu, masuk ke dalam kelas tidak mengerjakan PR-nya, benar nggak? Itu tidak sadar Bapak Ibu. Termasuk gurunya masuk ke dalam kelas tanpa ada persiapan, tanpa mengerjakan soal terlebih dahulu, tanpa membaca materi yang akan dipelajarinya Bapak Ibu. Pede dengan alasan saya sudah pengalaman selama 12 tahun Bapak Ibu, 20 tahun, 30 tahun mungkin Bapak Ibu ya, seperti itu. Lalu yang kedua bermakna. Bermakna itu apa Bapak Ibu? Belajar tidak hanya kulitnya doang, melainkan juga bagaimana konsep yang didapatkan di dalam kelas mampu digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya bermakna Bapak Ibu. Contoh, kalau anak belajar misalnya terkait dengan materi luas, apa luas itu Bapak Ibu? Konsep dasarnya panjang kali lebar. Ketika anak dikasih soal ruangan, diketahui sebuah ruangan panjangnya 15, lebarnya 7 meter. Berapa banyak keramik yang dibutuhkan? Kalau ukuran keramiknya 40 kali 40 cm, berapa banyak dus yang harus dibeli? Itu artinya apa Bapak Ibu? Mendalam. Mendalam apa? Bermakna begitu. Ya, bukan hanya mengukur luas doang Bapak Ibu. Terakhir, menggembirakan. Menggembirakan itu Bapak Ibu bukan berarti harus menjadi stand up komedian. Gak bisa. Kita baca di sini. Yang namanya menggembirakan itu apa? Suasana belajar positif, menantang, menyenangkan, memotivasi, bahkan sampai dengan mendapatkan ini Bapak Ibu aha momen. Ternyata enggak aha. Oh gini toh Pak. Oh gini Pak caranya kok saya bisa gitu. Jadi Bapak Ibu jangan mengatakan bahwa menyenangkan itu harus ada ketawa ketiwinya. Ada ketawa cecek harus menyenangkan. Bikin ice breaking Bapak Ibu, benar nggak? Ya, 1 jam pelajaran. Ice breaking itu untuk mencairkan suasana. Kalau sejam pelajaran Bapak Ibu bukan lagi mencair suasana, nguap nggak bersisa. Bang. Dan tidak kita bisa paksakan Bapak Ibu kalau guru matematika, fisika, kimia, udah wajahnya juga udah kayak gitu Bapak Ibu. Nggak bisa gitu Bapak Ibu. Ya, guru-guru yang wajah serius tiba-tiba harus ada jadi stand up komedian, benar nggak? Yang ada malah jadi garing, betul. Apalagi Bapak Ibu bisa ada pertanyaan kembali, Pak, gimana tuh Pak, wajah saya itu udah seperti ini. Begitu masuk saja anak tuh Pak udah pada dia. Wajah tidak bisa dirubah Bapak Ibu, karena wajah itu menggambarkan, merepresentasikan kesulitan Bapak Ibu. Kesulitan itu Bapak Ibu kelihatan tuh. Sulit-sulit hidupnya itu ada di wajah Bapak Ibu. Iya kapannya Pak? Tapi itu dalam wajah nggak bisa dirubah kan? Tapi Bapak Ibu kayak sikap perilaku bisa kita rubah, benar nggak? Ngomongnya yang enak. Coba kalau Bapak Ibu bisa ngasihnya Sunda, kan ada bagus Sunda Bapak Ibu, benar nggak? Maksudnya Jawa Barat lah. Setidaknya kan anak-anak itu belajar bahasa Sunda nggak sih di sini? Ada kan? Kan enak kalau sudah mau Bapak Ibu ngomongnya. Marah juga Bapak Ibu tidak akan kelihatan marah, benar nggak? Ya? Paham Bapak Ibu? So Bapak Ibu kalau misalnya ke ini ya, ngajak aja orang sudah menyenangkan. Ya misalnya ayo kalau di panas kayak gini, bener nggak? Ayo kita ke tempatnya Iu, bener nggak? Iu di sini tuh Iu apa ya? Betul, bidang bukan Iu-Iuhan ya. Sip? Atau lagi marah Bapak Ibu? Nah, bager kalimat tetehet. Kayak kasar, itu kan enak. Bapak Ibu nggak kayak marah-marah, betul? Bisa itu dari segi aksen, dari segi layanan ramah, begitu Bapak Ibu paham ya? Karena kita tuh sebagai pelayan Bapak Ibu. Jadi yang namanya menyenangkan, menggembirakan tidak harus Bapak Ibu ice breaking. Ya misalnya ceritanya aljabar, ada ice breaking, joget-joget, hubungannya apa? Apakah biar otaknya jadi encer gitu? Paham kan Bapak Ibu? Kelihatan Bapak Ibu, seorang guru yang dirindukan dan guru yang tidak dirindukan beda. Masuk ya ke dalam kelas. Ya bisa sama sukses. Yeay.
sampai Bapak Ibu ada guru piket, tok, punten. Pak Cece hari ini tidak bisa mengajar. Allahu Akbar. Anak-anak itu Bapak Ibu seperti itu. Kan kelihatan Bapak Ibu, benar nggak? Dan kita masuk saja Bapak Ibu, anak tidak kelihatan kita memberikan anak tidak. Anak itu, wah, mau belajar lagi Pak sekarang, disambut Bapak Ibu, benar nggak? Kelihatan Bapak Ibu. Jadi menggembirakan itu tidak harus serta-merta kita menjadi stand-up comedian. Sip? Apakah di sini masih ada Pak? Dulu saya pernah Bapak Ibu kejadian tuh di sekolah swasta. Guru Pancasila, guru baru laki-laki. Nah, anak-anak di luar saya tanya, gitu ya. Ternyata gurunya Bapak Ibu tidak masuk sekolah marah-marah. Masuk, kenapa ini ribut? Gak suka sama saya? Silakan kalian keluar. Kan kalau di swasta keluar semua Bapak Ibu. Beda sama negeri, benar nggak? Kalau di negeri mah nggak akan ada seperti itu. Contoh misalnya, ya, saya telat masuk 15 menit. Lihat anak ribut. Kenapa anak ini ribut? Gak siap belajar. Kan udah tahu Bapak Ibu akan saya kurikulum. Banyak pekerjaan, banyak rapat. Kalau memang dia Bapak, tolong ingatkan Bapak ke ruangan kelas. Ya sudah, silakan kalian belajar sendiri. Bapak mau balik lagi ke ruangan Bapak. Nanti berapa? Anak dari 10-1. Pak Cece, mohon maaf ya, saya mewakili teman-teman dari 10-1. Bila mana tidak jatuh tadi ya, menyakiti Bapak. Dah saya pura-pura Bapak Ibu ya. Bisa pekerjaan anak 20 tahun Bapak ngajar cuma 12. Baru angkatan kalian bikin Bapak kecewa. Masih ada nggak sih guru yang julid kayak gitu? Anak-anak nanti, hey, sudah nggak musik Bapak Ibu? Kita tuh layak melihat siswa yang ribut Bapak Ibu. Tugas kita. Kenapa nggak ribut? Boleh nggak Bapak ikutan ribut? Bapak jamin 10 menit kemudian kalian akan senang belajar sih. Begitu itu tugas guru. Kita tuh layak. Bayangkan kalau Bapak Ibu datang ke bank sama resepsionis, lihat, customer datang. Kenapa ibu suka gitu kayak niat datang ke sini? Udah ganti yang berikutnya, customer berikutnya. Senang nggak digituin? Enggak kan? Sama murid juga. Jadi kalau murid lagi banyak masalah, Bapak tanyain, wah kenapa wajah kamu kayak busuk gitu? Benar? Apa busuk setrika wajah? Kan ada di salon setrika wajah Bapak Ibu, benar? Kenapa nggak sok curhat ke ibu, bapak gitu? Barangkali ya nanti kita temukan solusi bersama. Itu tugas kita. Sip Bapak Ibu ya? Ingat, guru itu Bapak Ibu jaminannya surga. Kalau Bapak Ibu niatnya ikhlas, benar nggak sih? So Bapak Ibu, insya Allah kita akan jadi ahli surga. Ya, apakah masuk ke surga secara langsung atau dicium dulu? Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Tadi prinsipnya ada 3 ya, apa saja? Mindful, meaningful, joyful. Yang kedua yang penting Bapak Ibu RPP hari ini Bapak Ibu harus membuat RPP. Kita pakai ChatGPT Bapak Ibu. Wah bagus nanti hasilnya. Yang kedua itu ada pengalaman belajar. Ada 3 kegiatan pengalaman belajar yang harus anak-anak kita lalui. Yang pertama memahami. Anak harus paham 3 pengetahuan Bapak Ibu. Apa saja? Pengetahuan esensial, pengetahuan penting esensial Bapak Ibu dasar. Contoh kalau saya guru biologi ngajar sistem pencernaan, kira-kira minimal anak itu bisa apa Bapak Ibu kalau belajar sistem pencernaan? Nama organ, benar nggak? Nama organ, anak tahu mulut, kerongkongan, lambung. Jangan sampai Pak izin, saya sakit mah, megang yang kanan sejak kapan di depok kita itu lambung ke kanan. Bapak Ibu bisa memilih dan memilah makanan yang baik, itu Bapak Ibu akan digunakan. Itu esensial. Banyak makanan dari sistem pencernaan, tapi tidak semua dipakai karena tidak esensial, benar nggak? Coba bayangkan Bapak Ibu, benar nggak? Kalau Bapak Ibu belajar sistem pencernaan dari SD, SMP, SMA, materi apa yang akan dipakai Bapak Ibu ketika udah hidup sekarang terkait sistem pencernaan? Apa yang sering Bapak Ibu temukan dalam kehidupan sehari-hari terkait sistem pencernaan? Penyakit, benar nggak? Gimana menghindari sakit mager, usus buntu, benar nggak? Gitu kan Bapak Ibu? Ya,
Itu yang disebut dengan pengetahuan aplikatif. Jadi tidak semua materi itu akan ditemukan, akan digunakan oleh anak-anak kita dalam kehidupan sehari-hari, begitu. Ya, kan gak pernah Bapak Ibu lagi makan, ya, tiba-tiba wow, gerakan peristaltik. Kayaknya, ya, lambung saya sedang menghasilkan enzim pasal gobletnya. Pernah nggak? Enggak, Bapak Ibu. Pernah nggak kayak gitu Bapak Ibu? Enggak. Ya, tapi kalau penyakit sering nggak Bapak Ibu diskusikan? Nah, itu disebut pengetahuan aplikatif Bapak Ibu. Bisa menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir ada pengetahuan nilai dan karakter. Misal kalau kami Bapak Ibu, ya, dulu di BPK Menabur setiap jawab pembelajaran harus dikaitkan dengan ayat-ayat. Disebut saya muslim Bapak Ibu. Lalu yang kedua, di SMA 3 Batu juga sama. Anak-anak berikut adalah ya surat ya dalam Al-Quran ayat sekian terkait dengan sistem pencernaan begitu. Bagi yang non muslim silakan kalian cari sendiri. Ya, nanti serahkan ke Bapak. Begitu Bapak Ibu dihubungkan nilai dan karakter. Kalau di UPI kami ada 2 SKS, namanya pendidikan nilai dan karakter. Bahkan beberapa mata kuliah kalau kami di UPI Bapak Ibu ujian seperti itu. Analisis, nilai religi, sosial, budaya dan ekonomi dari materi pembelajaran misalnya terkait dengan mukra, dengan tumbuhan. Kita harus menganalisis Bapak Ibu nilai apa saja yang terkandung begitu. Bisa sampai sini? Gitu ya ini. Lalu yang berikutnya mengaplikasi pendalaman materi, extending knowledge Bapak Ibu. Misalnya anak-anak just project. Anak-anak kalian sudah mengenal ya terkait dengan sistem pencernaan. Silakan Bapak punya sebuah proyek yang harus kalian lakukan. Analisis jenis-jenis penyakit yang ada di puskesmas terdekat yang terkait dengan sistem pencernaan. 10 jenis penyakit, ada 10. Nanti analisis mengapa nomor 1 di Depok itu diare, nomor 2 misalnya GERD, nomor 3 mah dan seterusnya Bapak Ibu paham. Jadi anak tahu nanti Bapak Ibu ya. Dan terakhir adalah mengapresiasi ya terkait dengan self regulated learning Bapak Ibu. Anak diajarkan apa yang mereka tidak ketahui, apa yang sudah diketahui, apa hambatan belajar, bagaimana cara mengatasinya. Karena pada dasarnya Bapak Ibu, anak-anak yang luar biasa itu orang hebat adalah orang yang tahu yang terbaik untuk dirinya. Self-regulated learning-nya berjalan. Banyak anak-anak kita Bapak Ibu tidak tahu bagaimana cara belajar terbaik untuk dirinya sendiri. Paham? Ini. Ngerti sampai sini Bapak Ibu? Oke, kalau kita ulang, ada berapa prinsip? Apa saja? Mindful, meaningful, joyful. Ada berapa pengalaman belajar? 3, apa saja? Mengaplikasi, dan memahami, mengaplikasi, refleksi. Memahami, ada berapa pemahaman yang wajib atau pengetahuan wajib diketahui anak? 3, apa saja? Esensial, aplikatif, nilai dan karakter hebat. Makanya wajar. Di sini itu lulusannya luar biasa, gurunya keren-keren. Dalam waktu singkat Bapak Ibu sudah memahami. Benar nggak? Insya Allah nanti kita rencana pembelajarannya akan luar biasa. Ya, beberapa lagi Bapak Ibu selain terakhir ya, beberapa kita lihat. Pak, hubungannya pembelajaran dalam dengan taksonomi belum bagaimana? Jadi Bapak Ibu, pembelajaran mendalam itu kalau disandingkan dengan tingkatan kognitif dalam taksonomi belum revisi, maka nanti Bapak Ibu pengalaman belajar memahami itu sama dengan level C1 C2. Mengaplikasi sama dengan C3 C4, merefleksi sama dengan C5 C6. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melaksanakan pembelajaran mendalam, artinya otak siswa itu sudah dibiasakan berpikir dari level C1 sampai dengan C. Makanya soalnya juga harus ada dari C1 sampai dengan C6. Jadi Bapak itu nanti boleh menggunakan KKO dari Bloom. Revisi mulai C1 sampai dengan C6 begitu. Ya. Asesmennya gimana Pak? Perbanyak umpan balik dan asesmen autentik. Banyak Bapak Ibu meriksa pekerjaan siswa, kasih umpan balik begitu.
Asesmen autentik yaitu asesmen berdasarkan ya karya anak, Bapak Ibu, bukti yang nyata, begitu, itu namanya asesmen autentik. Nanti prosesnya ada 3. Ada asesmen learning, melibatkan siswa dalam pembelajaran. Contohnya menilai diri sendiri melalui jurnal, refleksi diri, menilai temannya, menilai teman kelompoknya. Itu namanya asesmen learning, melibatkan siswa dalam penilaian. Yang kedua, asesmen for learning, untuk perbaikan proses pembelajaran. Kalau for learning, Bapak Ibu, misalnya anak-anak ada tugas periksa, kasih masukan, itu namanya for learning, Bapak Ibu. Banyak latihan soal. Dan terakhir adalah of learning, untuk mengukur tujuan pembelajaran. Seperti apa? Ulangan harian, PTS, PAS, itu disebut dengan assessment of learning. Ya, gitu Bapak Ibu. Biasakan soal-soal dari C1 sampai C6 dan juga soal-soal berbasis literasi, numerasi, dan membaca. Terakhir, Pak, kesimpulan dari pembelajaran mendalam itu seperti apa? Yang pertama, pembelajaran mendalam bukan kurikulum baru, melainkan sebuah pendekatan. Berapa prinsip? 3. Berapa pengalaman belajar? 3. Apakah prinsip dan pengalaman belajar itu harus ada dalam satu kali pertemuan? Tidak. Boleh nggak? Misalnya pertemuan sekarang, ya, memahami, mengaplikasi, pertemuan berikutnya adalah refleksi? Boleh. Boleh nggak Pak, pertemuan sekarang ada mindful dan apa namanya, meaningful? Nanti pertemuan berikutnya ada meaningful dan joyful? Boleh. Tidak harus 3 prinsip, 3 pengalaman belajar ada dalam satu pertemuan. Model bebas, silakan pakai model apapun juga, yang penting pendekatannya adalah pendekatan deep learning, Bapak Ibu. Sudah. Rekomendasi dari saya, mulai terapkan minggu depan. Jadi tugas Bapak Ibu membuat RPP untuk observasi kelas minggu depan dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Hari ini akan kita bikin menggunakan ChatGPT, Bapak Ibu. Biar Bapak Ibu nanti hasilnya bagus. Lalu nanti biasakan juga untuk tim manajemen dan kurikulum, guru-guru belajar yang namanya pembelajaran kolaborasi antar mata pelajaran. Sehingga ketika ada nanti perubahan struktur kurikulum di bulan Juli, Bapak Ibu sudah siap. Jangan sampai yang lain sudah melaksanakan, kita masih belajar. Bisa ya? Dan Bapak Ibu beruntung di sini mah komunitas belajarnya jalan sesuai edaran GTK, di mana setiap seminggu sekali guru wajib upgrading. Makanya menteri yang baru akan ada rencana Bapak Ibu wajib mengajarnya berapa jam? 18. Biar 6 jam pelajaran itu Bapak Ibu ada waktu untuk yang seperti ini. Seperti dokter, sebelum operasi, sebelum melakukan tindakan, mereka selalu rapat duluan. Lihat datanya, pasien ini seperti apa, lalu kunjungan, masuk ke dalam kelas, masuk ke ruangan. Ada Bapak Ibu yang namanya tindakan, udah gitu, diobservasi, udah beres, nanti Bapak Ibu diskusi lagi seperti itu. Itu yang diinginkan oleh kementerian. Sebelum masuk ada diskusi dulu